Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, kali ini kita akan belajar bersama melanjutkan materi IPA tema 1, subtema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, sekarang kita ingat sedikit tentang materi sebelumnya, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, apa saja ya? Nah, ada generatif dan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina atau secara kawin. Lalu, apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas perkembangan vegetatif adalah makhluk hidup atau individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa campur tangan manusia. Berikut ini adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama tunas, yang kedua spora, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi lapis, yang kelima umbi akar, yang keenam rizoma atau akar tunggal, yang ketujuh tunas absentif, yang kedelapan geragi atau spolon. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Tunas artinya tunas yang tumbuh dari pangkal tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, ada bambu, pisang, dan tebu. Berikutnya, spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Spora terletak pada kotak spora atau disebut sporangium. Contohnya, jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Berikutnya, umbi batang. Adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung membentuk umbi. Umbi batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama tepung. Contohnya pada tanaman kentang dan ubi jalar. Berikutnya, umbi lapis. Adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian umbi lapis pada bawang merah. Ada sisik, kuncup, lubang atau cakram, dan akar serabut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis ada bunga tulip, bunga lili, dan bawang bombay. Berikutnya, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contohnya, wortel dan singkong. Berikutnya, rizoma, atau biasa disebut dengan akar tunggal, akar rimpang atau akar tongkat, yaitu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah berguna untuk menumbuhkan tunas baru. Contohnya, lengkuas, jahe, dan kunyit. Berikutnya, tunas absentif. Tunas absentif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Tunas absentif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Contohnya, sukun, kesemek, dan cocor bebek. Berikutnya, geragi atau spolon. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di
pada ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya, semanggi, stroberi, pegagan, dan rumput tepi. Selain perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Lalu, seperti apa perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi dengan sifat baru. Tumbuhan bermutu tinggi artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Berikut ini adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Yang kedua, okulasi atau menempel. Yang ketiga, stek. Yang keempat, merunduk. Dan yang kelima, menyambung atau menembak. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu mengenai macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang berkayu dan berkambium. Contohnya, mangga, rambutan, apel, jeruk, nangka, dan belimbing. Keuntungan cangkok: 1. Cepat berbuah. Yang kedua, sifat sama dengan tingginya. Yang ketiga, pohon tidak terlalu tinggi. Kerugian cangkok: yang pertama, akarnya kurang kuat. Dan yang kedua, berumur pendek. Nah, berikut ini adalah proses dalam mencangkok. Yang pertama, beri tanda pada batang yang akan dicangkok, lalu kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah, lalu bungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali, dan siram bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Sekitar 10-12 minggu, akar akan tumbuh dan tanaman siap dipindahkan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah okulasi atau menempel. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya pada alpukat, belimbing, rambutan, dan kelengkeng. Nah, berikut ini adalah proses dari okulasi atau menempel. Yang pertama, ambil mata tunas pada tanaman nomor 1, kemudian pada tanaman nomor 2, sayat kulit batang hingga membentuk seperti juluran lidah. Lalu potong setengah kulit yang menjulur. Yang ketiga, tempelkan mata tunas ke batang tanaman nomor 2 yang kulitnya telah disayat dan dibuka sebagian. Yang terakhir, tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik. Ikat dengan kencang sambungan mata tunas dan batang. Jika berhasil, mata tunas akan berwarna hijau, tumbuh dan menyatu dengan batang utama. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah stek. Syarat tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat disetek adalah batang dan daun. Contoh stek batang ada ketela pohon dan tebu. Kemudian contoh stek daun ada begonia dan cocor bebek. Nah, berikut ini adalah proses setek. Nah, di contoh ini cara menstek dengan setek batang adalah dengan memotong bagian batang secara meruncing, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Selang beberapa hari kemudian, potongan tersebut mampu menumbuhkan akar dan tunas baru. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat adalah merunduk. Merunduk dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkannya ke tanah, agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru.
Syarat merunduk dilakukan pada tanaman yang berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Contohnya, arpei, stroberi, dan anggur. Nah, berikut ini adalah proses merunduk. Yang pertama, rundukan cabang tumbuhan, kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut, dan yang ketiga, potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar. Kemudian, tanam hasil rundukan tersebut. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kelima, menyambung atau mengenten. Menyambung adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tujuannya untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Contohnya, kopi, mangga, dan durian. Nah, berikut ini adalah proses menyambung atau mengenten. Yang pertama, belah bagian tengah pada batang bawah, lalu potong pucuk atas membentuk baji, kemudian pucuk atas disambungkan dengan batang bawah, lalu ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungan kokoh. Diamkan hingga kedua bagian menyatu, sirami dan beri pupuk secukupnya. Nah, anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama mengenai materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa tetap semangat dan dijaga kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.